Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Jumat 20 Januari 2023, TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Polresta Bandung amankan home industri pembuat sabu. Pasien DBD yang dirawat di rumah sakit bertambah. Ratusan peserta ikuti seleksi PPS tingkat desa. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi dari berbagai daerah yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Selama 60 menit ke depan bersama saya, Frederico Sinatria, Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini. Sebelum mengawali Jawa Barat hari ini, saudara, kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal dikarenakan pandemi COVID-19 belum usai. Dan mari mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi. Kita awali Jawa Barat hari ini, saudara. Sebuah rumah di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung digerebek Sat Narkoba Polresta Bandung. Saat memasuki kamar pelaku ditemukan peralatan pembuatan narkoba jenis sabu. Diduga pelaku menggunakan kamar ini untuk home industri pembuatan sabu. Selain menemukan peralatan pembuatan sabu, petugas juga mengamankan 300 gram sabu siap edar. Dalam video amatir terlihat petugas Sat Narkoba Polresta Bandung mendatangi sebuah rumah yang berada di Kampung Cisepan, Kecamatan Ciwidey. Saat masuk ke dalam rumah tersebut ditemukan peralatan yang diduga pembuatan narkoba jenis sabu. Rumah ini diduga dijadikan home industri pembuatan sabu oleh seorang warga berinisial CR alias Garpuh, pria berusia 28 tahun. Penangkapan pelaku pembuat sabu ini berawal dari kecurigaan petugas yang mendapati informasi adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan pelaku. Setelah melakukan pemeriksaan dan pengecekan dengan menggunakan alat lab, benar saja serbuk kristal yang dibuat pelaku positif narkoba jenis sabu. Menurut keterangan, dirinya baru 8 hari melakukan pembuatan sabu dan mengaku hanya untuk konsumsi sendiri. Sementara itu, menurut Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, pelaku melakukan home industri pembuatan sabu baru dalam kurun waktu 8 hari dan sudah berhasil membuat sebanyak 300 gram. Tersangka sendiri sebelumnya belajar membuat sabu dari temannya di daerah Bali dan belajar dari internet. Penyelidikan anggota Sat Narkoba Polresta Bandung, di mana kami berhasil mengungkap dan menemukan pembuatan atau pabrik atau home industry pembuatan sabu di dalam rumah atau yang disebut dengan clandestine lab, lab tersembunyi untuk pembuatan sabu yang dilakukan oleh tersangka inisial CR, ya, di mana CR ini terakhir tinggal di Ciwidey ini tahun 2021. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, pasien demam berdarah dengue atau DBD di salah satu rumah sakit di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus bertambah. Dalam sebulan rata-rata tercatat ada 25 pasien kasus DBD. Pasien demam berdarah dengue yang masih mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Sumber Waras Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon ada 5 orang. Dari 5 pasien yang suspek DBD ini, mayoritas anak-anak. Direktur Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon, Dr. Wawat Setia Miharja mengatakan, hingga saat ini rumah sakit masih menerima pasien DBD. Dalam waktu 1 bulan biasanya ditemukan ada 25 pasien DBD.
Januari ini ada kasusnya. Ada berapa Pak? Ada 5 ya kemarin ini. Ada 5. Nah, rata-rata sih 25 Pak. 25. Cuman yang kemarin itu ada kasusnya 5. Jadi rata-rata sih memang hampir harian sih sekitar 2 sih. Guna mencegah DBD, petugas kesehatan juga mengimbau kepada masyarakat agar menerapkan pola 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur barang-barang bekas yang berpotensi dapat menampung air karena dapat menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti, serta menjalankan hidup sehat dan bersih. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Karena menolak diajak masuk ke dalam rumah, seorang pria menganiaya mantan pacar sendiri hingga mengalami luka di bagian wajah. Terjadi di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jajaran unit Reskrim Polsek Padalarang langsung menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Sukabumi pada Rabu sore. Seperti inilah detik-detik jajaran unit Reskrim Polsek Padalarang melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya di kosan kawasan Sukabumi pada Rabu sore. Pelaku berinisial AP ini tidak berkutik saat petugas menyergap dirinya sedang tertidur. Pelaku yang masih berumur 18 tahun ini tega melakukan tindak kekerasan dengan memukul wajah mantan pacarnya sendiri berinisial Putri lantaran korban menolak diajak masuk ke rumah pelaku. Korban merasa tidak nyaman dengan pelaku lantaran memaksa disuruh masuk ke dalam rumah dengan kondisi pengaruh alkohol. Pelaku AP yang berasa kesal karena keinginannya tidak dipenuhi korban. Dengan spontan pelaku langsung memukul wajah korban hingga berlumuran darah dan mendapatkan perawatan tim medis rumah sakit. Setiba di rumah pelaku, korban diajak masuk rumah pelaku. Karena saat itu dalam rumah keadaan kosong, tidak ada orang lain, maka korban tidak mau masuk ke rumah diduga pelaku. Nah, karena kesal, disitulah terjadi diduga penganiayaan oleh pelaku kepada korban dengan menggunakan tangan memukul pipi korban sebanyak 2 kali yang mengakibatkan luka robek. Ya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian korban yang masih berlumuran darah. Akibat peristiwa ini, pelaku pun terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Kota Cimahi, Agung Jaya Permana melaporkan. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Teddy terdakwa kasus penggelapan divonis 1 tahun 3 bulan penjara. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara terdakwa Teddy Pardiana divonis hukuman 1 tahun 3 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan penggelapan 1 unit mobil Kijang Innova. Terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim ini. Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang dalam perkara penggelapan. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan putusan Majelis Hakim. Dalam putusannya, terdakwa Teddy Pardiana dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan pidana penggelapan 1 unit mobil Kijang Innova milik almarhumah istrinya hasil pemberian anaknya Rizky Febian. Terdakwa Teddy Pardiana divonis hukuman 1 tahun 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim. Teddy menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim. Ia akui dirinya telah menjual mobil tersebut senilai 120 juta rupiah, namun uang hasil penjualannya dibayarkan untuk menutupi hutang istrinya.
keputusan masih saya pikir-pikir juga ya, mau banding atau stop di sini gitu. Jadi dikasih waktu sama hakim yang mulia sekitar 7 hari. Selain itu, majelis hakim juga menetapkan agar terdakwa Teddy Pardiana dihukum di rumah tahanan Kebonwaru, Bandung dan status tahanan kota selama ini dicabut. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pencurian di lingkungan masjid di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam aksinya, pelaku pencurian menggasak 3 kotak amal masjid sekaligus. Rekaman CCTV ini memperlihatkan pelaku mencuri kotak amal Masjid Al-Jihad di Jalan Ahmad Yani, Pasir Karembi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku yang seorang diri masuk masjid dan membongkar 3 kotak amal tidak butuh waktu lama. Dengan mencokel bagian bawah kotak amal, pelaku membawa kabur seluruh isi 3 kotak amal yang diperkirakan berisi uang sekitar Rp800.000. Kejadian ini diketahui petugas kebersihan masjid pagi hari saat akan membersihkan masjid. Sebelum dipasang CCTV, pencurian kotak amal di masjid yang tepat di pinggir Jalan Raya Subang, Bandung ini sudah beberapa kali terjadi. Bahkan tidak hanya kotak amal masjid, pelaku pencurian juga kerap menyasar sepeda motor milik jamaah. Awal kejadian ketahuan itu kurang lebih jam 6 pagi. Tadi ada yang petugas kebersihan, lihat dia ke toilet ada kas yang rusak yang kayu. Pas dia masuk ke dalam, ternyata yang 2 yang di dalam yang stainless juga jebol. Kasus pencurian kotak amal tersebut telah dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Rekaman CCTV itu diharapkan dapat menjadi bekal polisi untuk menangkap pelaku yang meresahkan tersebut. Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah korban First Travel mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jawa Barat. Para korban menuntut agar biaya yang telah dikeluarkannya untuk keberangkatan haji dan umroh segera dikembalikan. Desakan para korban ini ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok untuk segera mengeksekusi putusan peninjauan kembali yang sudah ditetapkan Mahkamah Agung. Melalui kuasa hukum dan koordinatornya, para korban menyerahkan 4.328 data korban First Travel. Perwakilan korban perjalanan umroh First Travel ini diizinkan masuk ke dalam kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok untuk menemui Kajari Depok Mia Banulita. Kedatangan para korban yang didampingi kuasa hukumnya bertujuan menyerahkan data korban kepada pihak Kejari Kota Depok. Usai menemui Kajari Kota Depok, kuasa hukum korban First Travel Pitra Romadoni mengatakan para korban telah 5 tahun berjuang agar haknya dikembalikan. Yang tadi telah menerima kami dan memberikan beberapa jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan para korban travel terkait dengan putusan peninjauan kembali. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya eksekutor daripada putusan tersebut adalah kejaksaan. Akan tetapi di antara ribuan korban ini, apakah itu memungkinkan dan cukup memenuhi daripada aset yang disita sebanyak 820 item. Koordinator korban First Travel Trijoyo Dwi Wantoro mengungkapkan para korban berharap agar biaya yang telah dikeluarkannya segera dikembalikan. Kendati demikian, para korban menyadari jika hal itu memerlukan proses yang panjang. Nah, terus yang penting adalah Kejari akan membantu di sini, sehingga sekarang jamaah, karena akan dikembalikan jamaah, berarti koordinator yang ada itu supaya segera mengumpulkan data-data ya serta bukti-bukti yang ada untuk dikirimkan ke Kejari sini sehingga diverifikasi dan sehingga tahu jumlah yang ada, karena kan jumlahnya itu banyak. Takutnya kan ada yang ketinggalan atau yang enggak, makanya supaya seluruh koordinator yang ada itu menyiapkan data-data dulu terus dikirimkan ke Kejari ini untuk diverifikasi. Para korban berjanji masih tetap sabar menunggu hingga upaya pihak Kejari Depok untuk melakukan eksekusi atas aset-aset yang telah dikembalikan kepada First Travel agar segera dikembalikan. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Informasi yang penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Jenderal Dudung resmikan kolam renang di Seskoad. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat. Hari ini kita lanjutkan Jawa Barat hari ini ke informasi lainnya. Saudara, sebagai upaya meningkatkan kebugaran serta kemampuan siswa, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat kembali menambah fasilitas olahraga di Seskoad, Kota Bandung, Kamis siang. Fasilitas olahraga yang diresmikan langsung oleh Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman berupa kolam renang. Kolam renang AJ Moko Ginta secara langsung diresmikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang disaksikan Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kunto Arif Wibowo serta Dansesko AD Majen TNI Anton Nugroho Kamis siang. Pemberian nama AJ Moko Ginta merupakan bentuk penghormatan terhadap komandan pertama yaitu Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Yunus Moko Ginta atas dedikasinya dan integritasnya selama menjabat pada periode 1951-1953 dan kembali menjabat pada tahun 1956-1958. Dalam sambutannya, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan apresiasi kepada Sesko AD serta semua pihak yang telah membantu mewujudkan kolam renang sebagai tambahan fasilitas pendukung pendidikan di lingkungan Sesko AD. Fasilitas ini sangat bermanfaat bagi prajurit dan keluarga serta lingkungan sekitar. Sangat bermanfaat khususnya bagi organik, kemudian bagi para peserta didik, para siswa termasuk lingkungan sekitar. Ini sangat bermanfaat untuk pembinaan kebugaran dan sebagainya. Ini pun jadinya nanti akan mampu memberikan situasi yang berbeda karena selama ini Seskoad ini tidak ada kolam renang. Sementara itu, pihak keluarga Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Yunus Moko Ginta mengucapkan terima kasih atas pengabdian nama Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Yunus Moko Ginta. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Atas nama keluarga Moko Ginta mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Angkatan Darat, kepada Bapak Kasat, dan juga kepada Bapak Komandan Sesko AD. Setelah diabadikannya nama ayah kami di kolam renang, akan menjadi kebanggaan kami, keluarga, anak-anak, dan cucu-cucu. Setelah sebelumnya terdapat berbagai fasilitas olahraga yang memadai seperti lapangan tenis, sepak bola, voli, dan basket, diharapkan fasilitas tersebut bermanfaat bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meresmikan gedung fasilitas kesehatan Blok 1 dan 4 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bogor, Jawa Barat. Dua gedung fasilitas kesehatan yang baru tersebut yakni ruang IGD dan ruang instalasi radiologi. Peresmian gedung Blok 1 dan 4 RSUD Kota Bogor ini dilakukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang disaksikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor, dan Dirut RSUD Kota Bogor. Hadirnya gedung fasilitas kesehatan yang baru ini sebagai bentuk kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai secara nasional fasilitas kesehatan di Indonesia saat ini masih kurang, baik segi kapasitas alat, ruangan, dan tenaga kesehatan. Untuk itu, Menteri Kesehatan juga berjanji akan meningkatkan fasilitas kesehatan secara bertahap di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Karena ini adalah contoh di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah pertama dia bekerjasama membangun fasilitas kesehatan yang secara nasional masih kurang, baik dari sisi kapasitas alatnya, ruangannya, maupun dokter-dokternya. Menurut Budi, fasilitas kesehatan yang paling utama adalah untuk operasi jantung pasang ring, stroke, dan kemoterapi kanker.
Ketiga penyakit mematikan tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia. Di ruangan instalasi gawat darurat senilai 50 miliar kurang lebih, dan alhamdulillah sudah selesai meningkatkan kapasitas dari 16 sampai 40-an, dan total kurang dari 25 ada kurang lebih 180 miliar. Sementara itu, pembangunan 2 gedung fasilitas kesehatan Blok 1 dan Blok 4 dipergunakan untuk IGD, rawat jalan, MCU, dan instalasi radiologi dengan anggaran mencapai 91 miliar rupiah lebih. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, untuk terus mengembangkan program UMKM menuju Jabar Juara Lahir Batin, pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM menggelar berbagai edukasi dan terobosan baru untuk para pelaku UMKM di Kota Banjar. Dari langkah tersebut, hasil UMKM Kota Banjar kini sudah bisa dipasarkan dan dikonsumsi oleh warga masyarakat luas. Beginilah suasana di bazar pasar hasil produksi UMKM yang ada di Kota Banjar. Berbagai hasil produksi UMKM mulai dari kuliner, kerajinan, serta yang lainnya disuguhkan kepada para pengunjung, baik warga ataupun para wisatawan yang ada di Kota Banjar. Neneng Widya Hastuti, selaku Sekretaris Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Banjar mengatakan bahwa para pelaku UMKM di Kota Banjar telah memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan roda perekonomian. Selain itu, UMKM Kota Banjar telah meraih penghargaan dan prestasi. Hal tersebut tentunya hasil dari kerja keras para pelaku UMKM serta Pemkot Banjar dalam memberikan berbagai kontribusi, salah satunya pembinaan. Program UMKM Juara yang ada di Kota Banjar, alhamdulillah perkembangannya sangat bagus sekali. UMKM Juara ini adalah program pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Gubernur. Di Kota Banjar alhamdulillah sudah dilaksanakan sebanyak 150 UMKM kita bina di bawah naungan pendamping UKM Jabar Juara. Sementara itu, para pelaku UMKM yang ada di Kota Banjar kini bukan hanya mengembangkan produksinya, akan tetapi para pelaku UMKM di Kota Banjar menggandeng dinas instansi terkait, mulai dari BUMN hingga menggandeng perbankan. Dengan menjalin kerjasama tersebut, kenaikan kualitas produksi UMKM di Kota Banjar semakin meningkat. Hal tersebut selaras dengan program Jabar Juara Lahir Batin. Dari Kota Banjar, Entang Saiful Rahman melaporkan. Dan selanjutnya, saudara, Anda akan memasuki segmen menuju Jabar Juara Lahir Batin. Saudara, kini kita beralih ke segmen dialog. Kali ini kita akan membahas masalah visi dan misi Kota Banjar dalam mendukung program Jabar Juara Lahir dan Batin. Untuk membahasnya, kita akan segera bergabung dengan Kepala Dinas KUKMP Kota Banjar, Bapak Edi Hardianto, SOS MSI. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Edi. Selamat sore. Ya, apa kabar Pak Edi? Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Edi, saya ingin langsung bertanya nih, bagaimana visi dan misi Kota Banjar dalam mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir Batin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kami Kepala Dinas KUKMP Kota Banjar diberi kesempatan untuk melaksanakan dialog ya dengan TVRI Jawa Barat. Yang pertama berkaitan dengan visi misi Jawa Barat ya, terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi. Alhamdulillah, kalau lihat dengan visi misi Jawa Barat, bahwa kalau di misi itu tidak masuk, tapi kalau di program kami visi misi Kota Banjar ini berkaitan sekali. Visi di Kota Banjar ini dengan iman dan takwa kita wujudkan Kota Banjar yang bersih pemerintahannya, sejahtera masyarakatnya, asri lingkungannya menuju Banjar Agropolitan. Nah, di sini kami melaksanakan program visi misi ini ada di
program misi yang ketiga, yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, yang kebetulan ada di program unggulan Provinsi Jawa Barat di tahun 2018-2023 ini sebagai berikut, yaitu masuk program ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Nah, ini berarti sangat berkaitan sekali antara visi misi Jawa Barat dengan visi misi Kota Banjar. Baik, Pak Edi, jika saya melihat begitu di media sosial, Instagram di @diskukmp_Kota Banjar, ini terakhir ada postingan UMKM Juara 2023 Kota Banjar, segera daftarkan usaha Anda. Ini kan tujuannya adalah, ujung-ujungnya adalah UMKM agar juara begitu ya di Kota Banjar. Bisa dijelaskan, Pak, ini maksudnya segera daftarkan usaha Anda, ini akan berkaitan tentang apa, Pak? Terima kasih. Berkaitan dengan UMKM, untuk di Kota Banjar ini memang sangat signifikan. Pertama, bahwa jumlah UMKM di Kota Banjar ini memang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Kita mendata di tahun 2020 kemarin, ya tahun 2020 UMKM kita sebanyak 18.000. Setelah 2020, 2021, 2023, 2023 ini sangat signifikan. Naiknya sampai 36.000 UMKM di Kota Banjar. Nah, ini barangkali ada upaya dari pemerintah Kota Banjar dalam hal ini, bahwa dari mulai tahun 2020 ini pemerintah Kota Banjar ini memberikan suntikan ataupun gebrakan kepada UMKM, bagaimana UMKM ini bisa berjalan ya usahanya. Di masa pandemi kemarin UMKM ini agak sedikit menurun, tapi setelah sekarang 2 tahun 3 tahun ini UMKM kita naik terus ya, naik terus, dan berbagai upaya yang sudah kita lakukan dengan dinas KUKMP ini, alhamdulillah kita dari tahun 2020, 2021, 2022 kita memberikan bantuan modal kepada masyarakat, yaitu UMKM yang melaksanakan usahanya, agar mereka tidak terpuruk dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kita bertambah terus, dan merupakan kota barangkali di Jawa Barat ini yang sangat konten sekali dengan UKM-nya gitu. Berarti ini penambahannya hampir 50% begitu ya Pak, hingga tentunya pada saat 2022 begitu ini sebanyak 36.000 UMKM yang berada di Banjar. Stimulan yang diberikan adalah bentuknya adalah modal. Selain begitu stimulan ataupun upaya apa lagi Pak yang diberikan, tentunya ini hampir 50% pertumbuhan UMKM yang berada di Banjar. Memang sosialisasi ataupun arahan apa saja sehingga tentunya bermunculan begitu UMKM yang berada di Kota Banjar ini? Ya, terima kasih. Dari tahun 2020 kemarin, bahwa pemerintah Kota Banjar itu membuat ikon kegiatan. Ikon kegiatan ini berupa bantuan modal kepada masyarakat yang ingin usaha dan menambah usaha atau menambah modal usahanya, yaitu berupa jaring pengaman ekonomi. Jaring pengaman ekonomi diberikan kepada warga masyarakat yang datanya dari pelaku UMKM yang ada di desa dan kelurahan. Ya, alhamdulillah nilainya tidak seberapa. Kita hanya bisa memberikan bantuan ini 1 juta rupiah per UMKM. Selama dari tahun 2020 kita sudah menyalurkan sebanyak 3.872 UMKM. Untuk tahun 2020 kemarin itu datanya ada dari desa dan kelurahan. Untuk 2021 kebetulan masa COVID ini masih naik. Nah, upaya pemerintah dan dinas kami bahwa yang terdampak kemarin bukan hanya UMKM saja, tetapi PKL yang ada di tempat-tempat yang sudah ada tempatnya PKL ya, karena kita juga punya komunitasnya. Kita juga dibantu oleh PKL ini, kurang lebih di tahun 2021 itu sebanyak 930 PKL. Tahun 2022 kemarin kita terus juga alhamdulillah membantu juga sebanyak 2.340 UMKM juga. Ya, alhamdulillah di tahun 2023 kita tahun keempat memberikan bantuan. Ternyata bantuan yang 1 juta ini dimanfaatkan oleh UMKM menjadi modal utama dan menjadikan
bahwa modal itu tumbuhlah UMKM di Kota Banjar ini. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Pak Edi, jika kita akan kembali ke visi misi Kota Banjar begitu, dari sektor ekonomi kerakyatan apa yang menjadi target dari Dinas KUKMP sendiri dalam implementasi visi dan misi tersebut? Ya, terima kasih. Untuk visi misi, untuk visi misi itu mungkin ada sektor ekonomi kerakyatan. Kami paling banyak untuk daerah-daerah Kota Banjar ini kita ngambil lokal Kota Banjar yang paling banyak ini dari makanan, makanan ringan dan minuman ringan, makanan olahan atau minuman olahan. Itu yang sedang kami garap di Kota Banjar ini, sesuai dengan visi misi kita, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, bagaimana membangkitkan ekonomi di Kota Banjar selama pandemi dan setelah pandemi itu. Baik, Pak Edi, jika saya juga melihat di media sosial begitu, ini ada Komura, Komunitas UMKM Juara Kota Banjar. Boleh dijelaskan Pak, ini Komura itu apa dan lalu kegiatannya apa saja Pak? Karena ini menarik, karena Komunitas UMKM Juara Kota Banjar yang bisa disingkatnya adalah Komura. Ya, terima kasih. Kenapa di sini dibentuk Komura? Komura ini dibentuk ya berdasarkan bahwa mereka yang terbentuk di dalam komunitas UMKM Juara ini, mereka awal-awalnya sebagai pendamping UKM Juara di program Pak Gubernur. Alhamdulillah dari tahun ke tahun ya UMKM Juara ini dari mulai tahun 2019 ya ini pesertanya juga sangat signifikan naik. 2019 ada 36 peserta, 2020 100 peserta. 2021 110 peserta, 2022 ada 135 peserta. Yang tahun 2023 ini kita direncanakan 150 peserta. Mereka yang terbentuk sebagai pendamping membentuklah bukan organisasi, itu paguyuban membentuklah itu. Alhamdulillah mereka bisa memfasilitasi ya, bisa memfasilitasi. Kenapa? Untuk pelaksanaan UMKM Juara ini, bahwa Kota Banjar ini tahun 2019 ini menjadi 6 UMKM terbaik di Jawa Barat untuk Kota Banjar ini ya. Alhamdulillah dengan dengan kerja keras dinas dan para pelaku usaha termasuk para pembina ataupun para pendamping UMKM, kita bersinergi. Terjadilah sekarang. Kenapa dibentuk Komura? Komura ini itu adalah mereka ingin membentuk sendiri karena memang mereka peduli dengan UMKM Juara ini. Alhamdulillah ya, mereka sudah bisa membentuk atau dengan program UMKM Juara ini kita fasilitasi di rencana pengelolaan keuangan daripada para UKM ini, termasuk kelengkapan legalitas usahanya dibantu oleh kita termasuk sama Komura. Kelembagaan usahanya juga kita bantu, kita fasilitasi, rencana pemasarannya kita juga fasilitasi. Alhamdulillah optimalisasi melalui WhatsApp ya, terus melalui marketplace dan sebagainya, orientasi produk siap ekspor kita juga fasilitasi, termasuk laju pertumbuhan usaha ya, kepentingan usaha yang ada di pelaku usaha UKM itu sendiri. Terbentuk dari para pendamping UMKM dan tentunya ini saling bersinergi begitu ya Pak ya, berkolaborasi dan saling membantu untuk terus memfasilitasi begitu. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada UMKM tersebut dan tentunya apakah semua UMKM ini bisa langsung masuk ke Komura untuk menjadikan UMKM tersebut ini juara lahir dan juga batin, ataukah ada inkubasi terlebih dahulu Pak? Terima kasih. Bahwa kita Dinas KUKM ini kebetulan kita sangat konsisten dengan para pendamping ya, para pendamping ini. Kita juga dalam kegiatan fasilitasi UMKM ini kita mempunyai 5 permasalahan ataupun 5 unggulan kita ya. Unggulan kita yang ada di Kota Banjar ini, yang pertama bahwa kita juga bagaimana supaya UMKM ini, SDM UMKM ini bisa lebih maju ke depan. Bagaimana? Yang kedua, kita juga melaksanakan pelatihan dalam arti bagaimana daya saing produk UMKM bisa masuk ke daerah lain.
bagaimana legalitas. Nah, ini ada 5 legalitas, ada SDM UMKM, ada daya saing produk UMKM, ada legalitas, ada pemasaran dan permodalan. Nah, ini 5 ini tidak bisa dipisahkan. Kalau itu kita fasilitasi 5-5-nya, insya Allah. Alhamdulillah bahwa UMKM Kota Banjar ini kami dengan Komura bagian sudah melaksanakan kerjasama. Kami sudah melaksanakan kerjasama bahwa produk-produk itu ada yang sudah ekspor, alhamdulillah. Ada yang sudah ekspor makanan ringan ini ke Kanada, dan ada yang ekspor, alhamdulillah akhir tahun 2022 ini ke Australia. Itu makanan ringan, jenisnya makanan ringan yaitu ranginang. Termasuk, nah ini kita juga lagi merintis dan kita sudah kerjasama dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini dalam pemasaran UMKM. Termasuk kita juga lagi mencari solusi bagaimana produk UMKM Banjar ini masuk di toko modern semua. Bagaimanapun toko modern yang ada di Banjar termasuk di Jawa Barat harus masuk produk UMKM Kota Banjar. Nah, itu. Baik, produk-produk UMKM di Kota Banjar ini harus digenjot sampai begitu masuk ke pasar-pasar modern. Terlebih tentunya ini sudah ada bekerja sama, bahkan tentunya ini sudah dikirimkan beberapa produk ke Kanada dan juga sedang progres ke Yogyakarta, dan tentunya ini selalu digenjot untuk bagaimana caranya produk UMKM yang ada di Kota Banjar ini masuk ke pasar modern. Terlebih tentunya ketika tadi Komura dan juga saya pernah baca ini ada Banjar Patroman. Nah, bagaimana untuk Banjar Patroman itu sendiri, Pak? Bagaimana untuk implementasi menuju dan mendukung program Jabar Juara Lahir Batin ini? Terima kasih. Ya. Nah, ini juga barangkali kita akan menyampaikan berkaitan dengan event yang sudah dilakukan oleh Komura. Selama 2022 kemarin ya kita sudah melaksanakan gelar produk, gelar produk yang sudah barangkali menjadi agenda rutin kita ya, Nah, ini juga alhamdulillah event-event yang Komura ini sudah lumayan banyak sekali ya, termasuk banyak sekali yang berkaitan dengan Patroman Festival ya, maksudnya ini ya, Patroman Festival kolaborasi antara UMKM Juara dengan Bank Jabar. Nah, ini program-program ini kita juga tidak lepas dengan kontribusi dari perbankan. Kita kolaborasi dengan perbankan, dengan BJB. BJB ini merupakan bank daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di Banjar ini sangat konsen sekali dengan UMKM. Mereka kegiatan apapun sangat mendukung dengan program UMKM. Nah, ini namanya Patroman Festival dengan kolaborasi antara UKM dengan Bank Jabar di Kota Banjar ini. Ya. Baik, Pak Edi, saya akan beralih lagi nih. Tentunya ini pasti di lapangan ada kendala-kendala begitu yang ditemukan oleh Dinas UKM tentunya Kota Banjar begitu. Kendalanya apa saja sih Pak yang dihadapi? Tentunya ini padahal berusaha pemerintah setempat untuk mengenjot barang-barang ataupun produk-produk UMKM yang ada di Kota Banjar dimasuk ke pasar modern, lalu lebih luas lagi untuk pengiriman produk-produk begitu. Lalu kendala apa saja dan dalam kendala tersebut solusi apa saja yang dibentuk itu sendiri, Pak Edi? Terima kasih. Bahwa untuk kendala itu ada. Pertama ya, kendala itu ada. Kendalanya yang pertama berkaitan dengan pemasaran. Pemasaran ini bahwa produk UMKM masyarakat punya produk, pelaku usaha sudah punya produk. Tapi dari sisi pemasaran, nah itu agak sedikit masih lemah. Kenapa masih lemah? Dikarenakan mindset daripada pelaku UKM ini itu belum bisa 100% menerima keberadaan pasar modern. Salah satu contoh, mereka ini memasukkan barang ke toko modern. Keinginan daripada pelaku usaha itu inginnya langsung cash pembayarannya. Tapi pasar modern punya programnya beda, bahwa pasar modern ini inginnya konsinyasi. Nah, ini ada sedikit, makanya antara pelaku usaha dengan pelaku toko modernnya masih agak sedikit ini ya. Tapi insya Allah kami juga akan belajar
kami pun sedang belajar dengan kabupaten kota yang lain dari sisi studi tiru bagaimana supaya produk unggulan daerah ini bisa diterima di pasar modern secara luas. Ini kalau di dalam Kota Banjar kita sudah pertama di rumah makan, ada di hotel, di restoran, ya, terus di penginapan kita sudah kerjasama dengan itu. Kenapa kerjasama? Karena produk-produk tersebut bisa dikenal ini karena dilihat orang. Di situ kami sudah menyiapkan, dinas menyiapkan rak untuk menyimpan produknya. Nah, itu yang awalnya kita juga punya organisasi pemasaran ABDSI. Nah, tapi sekarang agak sedikit ini, insya Allah ke depan kita juga akan menggunakan Komura ke depannya, supaya nanti produk UMKM ini longgar masuk kemana-mana. Semata kami sekarang ke Kota Yogyakarta melalui Bakpia Sultan ini sudah 19 produk unggulan Kota Banjar masuk ke situ. Kenapa? Di Jogja ini produk makanan apapun tidak ada yang tidak laku. Makanya kami belajar mindset Kota Yogyakarta. Nah itu, seperti itu. Baik, Pak Edi, karena kan ini harus juga dibarengi dengan digitalisasi. Lalu sejauh mana peran digitalisasi ini dalam ekonomi kerakyatan, khususnya tentunya untuk bangkitkan KUKM begitu yang berada di Kota Banjar itu sendiri? Ya, terima kasih. Nah, ini berkaitan dengan digitalisasi yang ada ini. Memang di masa sekarang pengusaha ini, UKM ini kita juga harus siap bersaing dengan pasar-pasar modern ataupun pasar-pasar luas. Jadi tidak bisa UMKM Kota Banjar ini diam begitu saja. Kita harus mencari informasinya dengan sistem digitalisasi. Digitalisasi yang ada sekarang di Kota Banjar. Nah, kita juga sudah disampaikan ke para pelaku UKM. Kita juga pelatihan rutin, ya. Kita rutin pelatihan bagaimana menerapkan digitalisasi untuk pelaku UMKM ini, ya. Nah, dilakukan sosialisasi. Kita lakukan sosialisasi terus-menerus. Kita kerjasama dengan dengan marketplace, juga kita kerjasama dengan pasar digital nasional. Bagaimana produk-produk kita bisa masuk kemana? Tapi tetap, ya memang ada kendalanya dari sumber daya manusia, terutama dari pelaku UMKM ini. Ada yang sudah go dalam arti membuat produk, tapi ke digitalisasinya mereka masih minim. Nah, ini kita genjot supaya nanti mereka juga harus siap bersaing di era digitalisasi ini. Jadi jangan sampai nanti kita menawarkan dari sisi, nah sekarang justru dengan adanya pandemi kemarin, COVID ini, penjualan online ini lebih banyak daripada penjualan yang langsung. Mudah-mudahan ini salah satu upaya kami belum bisa berbangga, tapi kita juga masih punya PR yang masih banyak. Ke depan kami pingin Kota Banjar ini masuk ke Jabar Juara ke-1 lah, gitu ya, di Kota Banjar. Amin. Baik, tentunya produk UMKM di Kota Banjar sudah banyak, namun tentunya para pelaku UMKM ini harus lebih digenjot lagi untuk lebih melek digitalisasi, begitu ya. Karena tentunya harapan kedepannya adalah UMKM Kota Banjar ini masuk Jabar Juara dan berada di posisi pertama. Sekali lagi terima kasih Kepala Dinas KUKMP Kota Banjar, Bapak Edi Herdianto SOS MSI sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses dan sehat selalu Pak Edi. Selamat sore, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saudara, kita akan memasuki segmen Cerdas Memilih. Anda memasuki segmen Cerdas Memilih saudara. Jelang pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memberikan bimbingan teknis publikasi dan kehumasan kepada para pengawas pemilu tingkat kecamatan. Melalui kegiatan ini diharapkan para pengawas pemilu dapat meningkatkan pengawasan akan potensi pelanggaran pemilu melalui sosialisasi di media sosial.
Seiring dengan sudah dimulainya tahapan pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan teknis publikasi dan kehumasan kepada para pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Melalui bimbingan teknis publikasi dan kehumasan, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menekankan kepada para pengawas pemilu tingkat kecamatan untuk lebih peka akan potensi pelanggaran pemilu 2024 serta lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan melalui sosialisasi di media sosial guna memberikan edukasi kepada publik terkait tahapan pemilu. Media sosial sekali lagi salah satu dari sekian media yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, juga dari keterbatasan kami dari Bawaslu dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat, maka penting diantaranya menggunakan media sosial. Untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait pengawasan tahapan pemilu 2024, setiap Panwaslu kecamatan kini diwajibkan memiliki akun media sosial yang bersifat lembaga agar kegiatan pengawasan pemilu dapat tersampaikan dengan baik kepada publik. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, ratusan peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengikuti tes seleksi wawancara panitia pemungutan suara atau PPS yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Seleksi ini untuk memenuhi kuota PPS di tingkat desa. Baik saudara, kali ini saya sedang berada di Desa Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, di mana di lokasi ini saat ini sedang dilaksanakan tes wawancara untuk calon panitia pemungutan suara untuk nantinya menjadi panitia pemungutan suara di pemilu tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, ini dia kutipan wawancara bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi. Jadi hari ini KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan hari kedua tes wawancara. Kami mewawancara calon anggota PPS yang telah dinyatakan lolos seleksi tertulis menggunakan metode CAT. Ada 1.549 peserta. Dari 1.549 itu kemudian kami membagi menjadi 6 wilayah begitu ya. Tujuan kami melakukan pembagian ini adalah supaya calon anggota PPS ini tidak terlalu jauh ke lokasi wawancara. Secara teknis kami membagi tim begitu ya, KPU membagi menjadi 6 tim, tapi yang melakukan wawancara adalah rekan-rekan PPK di kecamatan masing-masing. Setelah dilakukan seleksi wawancara ini, nantinya untuk 3 orang nantinya akan menduduki panitia pemungutan suara di masing-masing desa yang tersebar di Kabupaten Sumedang, di mana total desa yang ada di seluruh Kabupaten Sumedang berjumlah 277 desa, di mana nantinya setiap 3 orang tersebut akan menjadi panitia pemungutan suara di desa-desanya yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang tersebut. Demikian, kembali ke studio. Itu merupakan laporan dari Sumedang, saudara, mengenai situasi seleksi wawancara calon panitia pemungutan suara atau PPS 2024 di KPU Kabupaten Sumedang, saudara. Dan tentunya kita akan beralih ke informasi lainnya, saudara. Ratusan peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengikuti tes seleksi wawancara panitia pemungutan, tentunya pemungutan suara atau PPS yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Seleksi ini untuk memenuhi kuota PPS di tingkat desa. Sebanyak 381 peserta dari 4 kecamatan di Kabupaten Garut, yakni Kecamatan Limbangan, Selawi, Kersamana, dan Malambong mengikuti tes seleksi wawancara panitia pemungutan suara atau PPS yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut di kantor Kecamatan Limbangan pada Kamis kemarin. KPU saat ini secara maraton terus melakukan seleksi bagi para petugas dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi generasi milenial untuk berkiprah dan terlibat dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Seleksi ini untuk memenuhi kuota PPS di tingkat desa bagi peserta yang lolos nantinya akan ditempatkan di wilayah masing-masing.
Salah satu peserta seleksi wawancara tes PPS asal Desa Putra Jawa, Kecamatan Selawi, mengaku dirinya mengikuti tes seleksi PPS ini selain mencari pekerjaan dan pengalaman, juga berkeinginan ikut serta mensukseskan pemilu tahun 2024. Ikut wawancara PPS, ya ingin ikut serta mensukseskan pemilu 2024, berkontribusi di khususnya desa saya gitu, Desa Putra Jawa. Persiapannya ya mungkin dari awal tes CAT itu belajar-belajar pemilu-pemilu tentang, khususnya PPS kan, jadi belajar tentang PPS, petugas pemenang kayak undang-undang kayak gitu, terus apa sih kayak teknis dari segi pemilu itu kayak gimana. Komisioner Perencanaan Data dan Informasi KPU Garut, Ujang Mutakin mengatakan seleksi panitia pemungutan suara atau PPS ini dibagi 3 wilayah, yaitu Garut Utara, Garut Kota, dan Garut Selatan. Seleksi ini sesuai dengan aturan putusan KPU Republik Indonesia. 534 yang mengikuti seleksi dari setiap desa jumlahnya beragam sesuai dengan minat dari masing-masing daerah. Dari setiap desa itu rata-rata ada yang sesuai aturan putusan KPU RI 534 itu 3 kali kebutuhan, itu 9 orang per desa, ada yang 8 orang, ada yang lebih asal nilainya sama dengan nilai terakhir. Adapun klasifikasi yang dibutuhkan untuk petugas PPS meliputi wawasan kepemiluan, komitmen yang mencakup integritas, loyalitas, dan profesionalitas calon PPS. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya reformasi birokrasi di Ciamis. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat. Hari ini kita lanjutkan ke informasi lainnya. Saudara, guna ciptakan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, Bupati Haji Hadiat ajak para kepala dinas laksanakan penandatanganan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah yang disaksikan oleh Forkopimda di Aula Setda Kabupaten Ciamis. Penandatanganan perjanjian kinerja kepala daerah ini dilaksanakan secara simbolis oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda yang langsung disaksikan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta dilakukan secara virtual oleh seluruh jajaran hingga tingkat desa. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan agar seluruh OPD meningkatkan kolaborasi dan sinergitas di tahun 2023 agar dapat mempertahankan capaian-capaian serta penghargaan yang telah diraih di tahun 2022 lalu. Di reformasi birokrasi harus jelas MOU-nya, capaian kinerjanya harus jelas, bagaimana bawahan untuk melaksanakan amanah tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Ia berharap agar seluruh ASN di Kabupaten Ciamis, terutama para kepala dinas yang memiliki kewenangan, mau bergotong royong, bekerja melayani masyarakat, jangan sampai menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Dalam menangkal masuknya budaya luar, SMP Mekar Arum Bandung menggelar gebiar penguatan pendidikan karakter atau GPKK yang diikuti siswa kelas 9.
Gebiar penguatan pendidikan karakter merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan memberikan berbagai wawasan kepada siswa kelas 9. Materi yang diberikan dalam kegiatan GPKK antara lain mengenai penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, serta kultur budaya. Kepala Sekolah SMP Mekar Arum Bandung, Mail menyatakan pemateri dalam GPKK antara lain dari unsur TNI, Dinas Kesehatan maupun dari budayawan. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa mempunyai berbagai pengetahuan dan wawasan untuk menangkal pergaulan bebas remaja serta tidak terpengaruh oleh masuknya budaya luar yang masuk ke Indonesia. Dari kegiatan pelaksanaan kegiatan selama 3 tahun mereka dari mulai kelas 7, 8, dan 9, di mana visi misi sekolah kita itu adalah berkarakter, yaitu berakhlakul karimah, kemudian kaya ilmu pengetahuan, kemudian rasa harapan menggapai cita-cita, dan terampil dalam karya dan budaya. Nah, akhir dari kegiatan tersebut, kami buat sebuah acara yang gebiar, meriah, diakhiri seperti ini di kelas 9 ini. Jadi akhir dari kegiatan mereka selama 3 tahun. Meski kegiatan dimulai dari pagi hingga sore, tetapi siswa cukup antusias dalam mengikuti gebiar penguatan pendidikan karakter karena bermanfaat dalam penguatan karakter siswa. Demikian laporan Dang Herman dan Ade Edi, TVRI Jawa Barat. Saudara, dan kini kita beralih ke berita viral. Tim redaksi kami kali ini mengangkat berita viral terkait pertemuan artis Agnes Mo dengan siswa SMP 1 Ciawi Bogor yang viral karena dansa di sekolah. Berikut laporannya. Agnes Monica atau akrab dengan panggilan Agnes Mo akhirnya bertemu Keisha Aditya dan Devina Anindita, siswa SMP Negeri 1 Ciawi Bogor, Jawa Barat, yang videonya viral karena jago berdansa dan sempat menimbulkan polemik. Momen pertemuan mereka Agnes bagikan melalui Instagram. Tampaknya pertemuan tersebut merupakan sebuah surprise. Agnes mengatakan sesuai janji, ia berniat menemui 2 siswa tersebut. Sebelumnya ia sempat mencari mereka terlebih dahulu. Akhirnya, Agnes dapat bertemu dengan Keisha dan Devina di Senovatri, restoran miliknya yang berada di Jalan Suryo nomor 49, kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ini aku lagi di Senovatri, dan seperti janji aku, waktu itu kan kita sempat nyari these 2 kids, 2 anak ini, dan udah ketemu. And now we want the surprise, dan sekarang kita ingin memberi kejutan, katanya. Mengutip video dari @inventory. Setelah akhirnya bertemu, Keisha dan Devina tampil depan Agnes Mo. Dan saudara, berikut kami sampaikan informasi lalu lintas yang kami dapat dari area traffic control system di Subkota Bandung. Ada 4 titik. Yang pertama kita akan ke Simpang Pasteur. Di Simpang Pasteur terlihat ramai lancar dan tentunya sudah mulai terjadi kepadatan yang akan menuju area tol Pasteur. Dan kita akan beralih ke Simpang Cikapayang, begitupun dari arah Dago Atas menuju Kota Bandung begitu padat. Dan kita beralih ke Simpang Kopo. Kita akan beralih ke Simpang Kopo. Di Simpang Kopo pun ramai lancar, dan yang terakhir kita akan beralih ke Simpang Gedebage arah Cibiru terpantau padat. Selanjutnya saudara, kita akan sampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari yang kami terima dari BMKG. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Akhir kata saya Frederico Sinetria beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.